pengen ngomongin soal mesin kopi Rancilio Silvia. Jadi kalau ngomongin mesin kopi Rancilio Silvia, teman-teman bisa lihat, cari di YouTube, reviewnya banyak banget. Tapi hampir semuanya review dalam bahasa Inggris. Jadi dalam kesempatan ini gue pengen bikin dalam versi bahasa Indonesia. Jadi gue akan bahas plusnya apa, minusnya apa, dan tips and trick cara pakainya gimana, experience pakainya lah. Nah kalau ngomongin kopi sendiri, gue juga bukan pemain lama, newbie. Start dari paling 2 tahun yang lalu, baru mulai testing kopi, nyobain bean kopi dari berbagai macam origin, berbagai metode brewing. Gue start dengan Rockpresso. Jadi pertama kali belajar tuh gue beli Rockpresso, gue pakai karena gue pikir gue demen espresso base gitu ya kopi. Karena sebelumnya tuh gue ya cuman dari satu kafe ke kafe yang lain gitu ya, nggak pernah brewing sendiri. Grinder juga gue pakai Latina N600 walaupun bukan keluaran Pema ya. Nah jadi itu journey gue. Nah sebelum pakai si Rancilio Silvia ini, gue pengguna boxer. Gue sedikit lah ngomongin mungkin 2-3 menit ya, perbandingan kenapa sih gue pindah dari boxer ke Rancilio Silvia ini. Ngomongin boxer tuh bagus banget. Gue pakai setahun ya. Dan buat gue sudah bisa memenuhi kebutuhan gue waktu itu. Wah ingat, karena gue starter ya, gue pindah dari Rockpresso yang manual ke semi otomatis ya, karena lumayan repot si Rockpresso itu. Pagi-pagi ritual gue butuh yang lebih cepat. Oke banget, gue bisa bikin latte. Mostly akhirnya gue pakai untuk bikin latte si boxer ini. Nah setelah gue pakai berapa lama, mungkin 6 bulan 7 bulan gitu ya, kebanyakan juga nonton review YouTube, kebanyakan juga lihat orang bikin espresso, hasil ekstraksi mesin A, B, C, D, nonton James Hoffman, nonton juga local content creator, YouTuber. Gue ngeliat kenapa boxer ini kok nggak bisa menghasilkan hasil ekstraksi. Ini ngomong dari fisik dulu ya, body yang sesuai gue mau. Ini ngomong dari fisik dulu. Jadi kebiasaannya gue itu, behaviornya gue itu, gue punya satu single bean ya, Flores Bajawa yang hampir setiap hari gue seduh. Jadi espresso pertama gue itu biasanya si Flores Bajawa itu, karena gue suka rasanya nggak terlalu pahit, chop, bodinya medium, earthy. Jadi gue selalu hampir bikin si Flores Bajawa itu. Baru shot kedua atau sorenya, siangnya kalau gue masih di rumah gitu ya, terutama masa pandemi ini ya, gue baru nyobain bean yang lain. Nah, dari satu single Flores Bajawa ini, gue mau dial kayak gimana, grinder size-nya itu nggak bisa ya, dapet thickness yang gue mau. Either kalau gue halusin dia mampet ya, atau gue rubah sedikit, dia yieldnya gede banget gitu, dapatnya banyak banget. Nah ini ngomongin dari body, gue akhirnya cobain karena gue coba juga berbagai macam bean ya. Akhirnya adalah 1-2 yang bisa dapat sesuai dengan hasil ekstraksi yang gue mau. Tapi kebanyakan itu either itu robusta yang roasting profile-nya lebih ke medium dark, atau yang memang dark bean. Kalau dark bean itu lebih gampang dapetin dial ya yang tebel, thick. Gue nggak ngomongin krema, tapi dari kepekatan dari kopinya sendiri itu yang akhirnya gue nggak bisa dapet. Gue ngerasa oke, kalau gue punya berbagai macam bean, gue mau cobain espresso, dialnya nggak akan bisa sesuai dengan yang gue lihat-lihat ya. Entah ini keterbatasan beannya, keterbatasan boxernya, atau mungkin grindernya ya. Coba boleh komen juga, kita diskusi aja. Oke. Nah jadi at certain point itu gue ngerasa oke, mungkin experience gue udah cukup dengan si boxer ini. Gue mau coba mesin yang lain ya, sama-sama rumahan. Akhirnya gue mulailah explore. Oke ya, ada Gen. Akhirnya gue beli tuh si Gen tuh, atau si Ferrati Vero ya, FCM 3606 ya, kalau nggak salah, correct me if I'm wrong ya.
Nah ini juga nih buat teman-teman yang udah punya mesin boxer, pengen dapetin experience bikin espresso atau bikin kopi yang lebih lagi, pindah ke Gen, menurut gue maaf sama aja. Hasil espressonya itu mirip 11-12 gitu ya. Lu akan mendapatkan keterbatasan yang sama, lu akan mendapatkan ya karena mungkin pressure bar dari mesinnya itu sendiri nggak bisa gede-gede banget ya. Jadi menurut gua udah stick aja with boxer, kecuali lu baru pertama kali starter mau nyoba nyemplung si Gen itu oke, karena udah ada pressure barnya, udah bisa di set otomatis time brew-nya ya, itu all of the thing, dan steam powernya sedikit lebih besar ya, walaupun ya mirip-mirip lah ya. Kalian tetap bisa bikin susu dengan microfoaming ya, yang penting tekniknya bener aja ya, dua-duanya boxer maupun si Gen ini ya. Tapi in term of extraction quality dari espressonya sendiri mirip. Nah, akhirnya gue coba juga tuh grinder, gue ganti sama Baratza CT 30 AP ya, karena mungkin gue pikir keterbatasan, karena orang bilang grinder lebih penting ya. Menurut gue ya benar, grinder lebih penting dari espresso mesin ya. Tapi setelah gue ganti pun ke CT 30 AP ya tetap ya, ngomongin dari ini fisik dulu ya, espressonya tuh tetap lah keterbatasan mesin, nggak bisa ekstrak yang thick ya, yang pekat sesuai yang gue mau ya. Oke, terus kedua ngomongin rasa. Jadi begini, boxer itu enak espressonya karena gue sering nyicipin ya. Kalau kopi tubruk rasanya bukan kopi tubruk, kalau kopi saset rasanya kan udah jelas gitu, lo udah tahu ya kayak begini gitu. Tapi dengan si boxer ini beda bin, lo langsung ngerasain bedanya. Oke, ini ada sedikit fruitynya, oke ini ada sedikit kok kayak wangi-wangi citrus gitu ya, ini sedikit ada oke, ini manis nih gitu, bisa ya. Problem gue cuma satu, kalau gue dial Bajawa aja satu bin ya. Ya tadi yang gue bilang ya, Bajawa itu medium body, chalk, earthy, ada hint natinya gitu ya. Lo bisa dapet, tapi kadang-kadang bisa off banget ya. Padahal semua parameter sama, grinder size sama, yield sama. Gue nggak tahu di preparation tamping juga mirip-mirip, dosing sama, preparationnya apa yang salah gitu ya. Tapi itu lumayan sering gitu. Lu nggak bisa dapetin espresso yang kok nggak bisa kayak kemarin, jadi pas lu dapet sekali yang enak gitu ya, lu mau reproduce tuh kadang-kadang susah banget, kayak hoki-hokian. Nah itu dari rasa ya, gue rasain dari boxer. Ganti bin juga sama gitu ya. Nah Gen Ferrati sama gue pakai itu sebulan lebih lah ya, sama lah. Oke. Nah begitu pindah ke Rancilio Silvia. Nah ngomongin Rancilio Silvia ini sendiri, ini juga masih kelas rumahan ya, masih entry point juga kalau di dunia perkopian, benar-benar entry point, entry level ya, bukan prosumer atau bukan yang pro, tapi memang entry levelnya ya gue boleh bilang beda. Nih, di Silvia ini sendiri juga pertama kali di launching, dijual itu tahun 1999. Bayangin udah 20 tahun lebih ya, 21 tahun yang lalu. Dan sampai sekarang masih diproduksi, masih dijual, masih banyak orang yang pakai ya, dan masih jadi rekomen untuk home brewing, home barista ya, masih jadi rekomendasi untuk entry level ya. Kenapa? Ini satu doang, ini dua hal lah, bukan satu ya, yang langsung kerasa banget bedanya. Tadi ngomongin thickness dari hasil ekstraksi, Bajawa gue tuh yang biasanya nggak bisa didial kayak begitu ya, ini gue bisa dengan dosing yang sama, time yang sama, yield yang sama, bodinya beda banget ya. Bodinya bisa bener-bener thick, kalau lu swirl ya dia tuh nggak pecah langsung kremanya gitu ya. Boxer bisa kayak begitu, tapi untuk bin-bin tertentu aja, kebanyakan yang dark roasting. Kalau ini gue udah coba 3 bin
34 bit, gue bisa dial, kalau dialnya pas gue bisa produksi secara fisik itu ya kayak begini gitu, sama ya. Nah, ngomongin rasa, nah itu dia, selama ini orang kalau enjoy espresso, mungkin gue juga pengen gitu ya enjoy espresso dengan bisa berbagai macam notes, itu orang bisa sebutin di Boxer bisa, tapi most of the time itu samar-samar ya. Gue hanya mungkin lihat dulu dan gue coba kecap-kecap, oh oke, ada rasa ini, ada rasa ini ya. Tapi begitu di Sylvia, rasa yang tadinya ada di Boxer samar-samar kok jadi kelihatan jelas, berasa jelas 2 kali lipat, 3 kali lipat ya. Terutama yang paling simple di Bajawa dulu, Bajawa yang memang selalu gue pakai setiap pagi ya. Ngomongin coknya tuh benar-benar oke, kok ini benar-benar kayak berasa coklat gitu ya. Ngomongin nutnya, oke, kok ada gurih-gurih nutnya gitu di belakang, dan benar-benar kayak yang ini samar-samar Boxer, ini langsung oke. Oh ini tuh yang diomongin orang-orang ya. Oh ini tuh experience orang-orang bikin espresso. Kenapa? Karena di Boxer itu most of the time akhirnya gue latte ya. Kalau di Sylvia gue jadi 50-50 karena gue sering banget juga mau nyobain espressonya, akhirnya gue habisin dan jadi bikin latte. Sering banget begitu jadinya gitu ya. Karena pleasant banget ya, nggak pahit, nggak ada rasa pahit yang ganggu di lidah aftertaste-nya, nggak ada rasa asam yang under extraction yang wah gitu. Begitu dial pas udah, dan konsisten ya. Kalau gue bikin pagi, siang, sore, masa masih new normal ini gue masih sering work from home ya, pagi, siang, sore sama konsisten rasanya. Besok gue dial konsisten rasanya ya, walaupun ada tips and triknya pakai si Sylvia ini ya. Jadi prolog gue segitu aja, panjang ya. Kita ngomongin mesinnya aja deh ya, si Sylvia ini. Oke, let's go. Oke, kalau ngomongin Rancilio Sylvia ini, kelebihannya tadi gue udah bahas gitu ya. Dia boilernya cukup besar, tenaga powernya cukup besar, karena heating powernya ini juga lumayan besar, cepat. Problemnya adalah karena dia single boiler, dan boilernya itu cukup gede, 400 mili gitu ya. Jadi kalau sebenarnya kalau udah temperaturnya ideal 400 mili itu ya, dia bisa bikin shot back to back espresso itu bisa sampai 4-5 gelas, itu nggak ada masalah karena 400 mili. Problemnya adalah dia pakai boilernya satu doang buat bikin espresso maupun buat bikin steamer ya. Nah, padahal dua fungsi ini itu beda suhunya. Kalau grup untuk manasin grup head gitu ya, untuk bikin espressonya itu biasanya temperaturnya dari 95 sampai 100 derajat Celcius. Waktu steam temperatur naik karena dia harus creating steam power ya, harus creating uap airnya, biasanya dinaikin di 110-an sampai 115 derajat Celcius. Nah, jadi kalau kita habis steam, make sure bahwa airnya itu kita keluarin dulu yang panas, karena suhunya pasti masih ikut suhu steamer ya. Jadi mesti lihat-lihat kalau kita back to back espresso steamer ya, ini temperaturnya mesti diperhatikan. Begitu juga kalau kita mau bikin espresso, karena mesin ini idealnya boilernya stabil suhunya untuk bikin espresso itu 15 sampai 20 menit. Buat gue agak kelamaan gitu ya, karena kadang-kadang gue udah harus pergi kerja, gue harus bikin espresso dengan cepet ya. Nah, jadi pengennya itu ya, oke, gimana caranya supaya kita bisa heating lebih cepet ya. Biasanya ya itu gue lakukan nyalain steamernya duluan, namanya temperatur serving gitu ya, supaya dia juga naik cepet gitu ya. Dan make sure juga boilernya itu keisi air, jadi gue begitu dinyalain gue flashing air panasnya gitu ya, supaya make sure bahwa pompa itu mompa ke boilernya penuh ya, dan dia akan langsung heating dengan kondisi optimal ya. Nah, jadi make sure aja begitu dinyalain kayak begini ya, ini tadi sudah sempat gue nyalain jadi suhunya agak naik. Nah ini dia, gue siapin ini aja
Ini compact banget, gue taruh di atas dispenser. Begitu gue nyalain, biasanya gue udah nyalain airnya, make sure bahwa air masuk ke boiler. Nah, gue buka ini. Udah, sebentar aja, make sure aja pompanya narik gitu ya ke boiler. Nah, karena kalau boilernya kosong, pompanya nggak langsung trigger, dia kan heating powernya gede, itu boilernya bakal cepat rusak. Nah, jadi biasanya gue kalau baru, ini udah gue nyalain tadi ya, biasanya kalau baru dinyalain itu buat nyepetin gitu ya suhu yang ada di grup espressonya, gue nyalain steamer ya, karena steamer itu dia akan manasin lebih banyak powernya untuk ke boilernya, memang lebih besar ya yang diberikan, supaya memang karena suhunya bisa lebih panas. Terus gue nyalain aja steamernya sebentar aja gitu ya, sampai benar-benar air keluar asap. Nah, biasanya udah gue matiin gitu. Nah, kalau udah mati begini, kadang-kadang nyalain steamer juga bisa, group headnya juga bisa jadi kepanasan gitu ya, air yang keluar dari group head. Nah, kalau udah kayak begitu, gue nyalain sedikit, gue flush sedikit ya, udah kelihatan asapnya. Nah, kalau begini udah oke. Nah, jadi kita masih melakukan yang namanya temperatur serving ya. Ini ada di internet, udah dijelasin. Awalnya gue nggak ngerti mau ngapain sih, mau buat apa sih, tapi sekarang gue udah ngerti deh ya, karena kita pengen bikin dapetin suhu ekstraksi yang ideal di sini supaya espressonya juga bisa smooth keluar semuanya.